أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم ومن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Artinya, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadiu yang mudah didapat dan jangan mencukur rambut kepalamu sebelum hadiu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala lalu dia bercukur, dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji tamattu, dia wajib menyembelih hadiu yang mudah didapat. Akan tetapi jika tidak mendapatkannya, dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit mengulas tentang komodifikasi umroh sebagai bentuk perubahan sosial masyarakat yang mengarah pada konsep globalisasi. Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dan membuat disclaimer. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Aziz, NIM 378231006, Program Studi S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga, mata kuliah Perubahan dan Pembangunan Sosial. Konten pembahasan ini merupakan konten yang murni hanya sebatas pada kebutuhan untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Perubahan dan Pembangunan Sosial. Tidak ada maksud apapun untuk mendiskreditkan agama tertentu, bahkan membuat justifikasi pada pihak-pihak yang nanti ada pada pembahasan konten ini. Saya berharap dengan adanya konten ini, masyarakat dapat mengambil hikmah untuk kemudian dapat membuat suatu pertimbangan yang matang, karena segala hal yang kita niatkan untuk ibadah haruslah memiliki niat yang suci dan tidak ada tendensius terhadap apapun. Dikutip dari portal berita online liputan6.com, CEO of Transport Traveloka Iko Putra dalam jumpa pers peluncuran kampanye Traveloka Travel Fair di Jakarta Mei 2023 menjelaskan bahwa saat ini masyarakat khususnya aspek wisata mengalami perubahan perilaku dari yang awalnya solo traveling bertransformasi pada mass traveling atau wisata massal. Fenomena yang kita lihat baik dari sisi tingkat peminatan maupun segmen perjalanan seperti keluarga secara behavior agak berubah, tidak menurunkan confidence melakukan perjalanan. Lebih lanjut, Iko menjelaskan peningkatan minat berkunjung ke Arab Saudi salah satunya didorong oleh keinginan umroh mandiri. Hal itu menyusul kemudahan pengajuan visa sejak Saudi Arabia bertekad meningkatkan sektor pariwisatanya. Pelaku umroh mandiri umumnya adalah mereka yang sudah pernah umroh sehingga lebih percaya diri untuk berangkat sendiri.
Daya tarik ini juga ditambah dengan adanya infrastruktur seperti kereta cepat yang telah tersedia. Beberapa peminat diantara didominasi oleh kalangan muda yang pernah umroh. Meski begitu, segmen umroh massal masih akan eksis karena perjalanan ibadah mereka terasa lebih mudah dengan menggunakan bantuan biro umroh. Komodifikasi umroh berawal dari kebutuhan pasar. Begitu besarnya yang mendambakan berkunjung ke tempat suci bagi umat muslim untuk beribadah, kemudian berziarah dan berwisata. Hal ini belum bisa diwujudkan ketika seseorang mengandalkan pada berangkat haji. Karena di Indonesia untuk bisa berangkat haji diperlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu antrian pemberangkatannya. Kabar terbaru bahwa untuk menunggu pemberangkatan haji ini sekitar 11 sampai dengan 47 tahun dan bergantung pada wilayah di mana mereka mendaftarkan haji. Melihat waktu yang tidak bisa dikatakan tidak masuk akal dalam akal sehat manusia, dan kita dihadapkan langsung pada ketidakpastian umur manusia. Masyarakat kemudian menciptakan suatu alternatif lain sehingga keinginan-keinginan tersebut bisa terakomodasi. Salah satunya adalah dengan melakukan perjalanan umroh. Animo masyarakat muslim dewasa ini membuat pangsa pasar untuk produsen jasa pemberangkatan umroh mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jelaslah bahwa penjualan jasa umroh telah menjadi industri baru. Industri sektor religiusitas. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku industri ini tidak tanggung-tanggung. Salah satunya dengan menggunakan artis populer sebagai juru pemasaran. Penggunaan dalil-dalil dan juga sumber-sumber hukum Islam yang mewajibkan haji atau mensunahkan umroh nampaknya masih kemudian menjadi suatu pelengkap untuk meningkatkan keuntungan industri pada industri religiusitas ini. Fenomena ini kemudian mengingatkan kita pada suatu teori penting yang membahas keterkaitan pada cara halus yang dilakukan oleh sistem kapitalis untuk menanamkan ide kebutuhan di benak masyarakat. Teori ini adalah teori komodifikasi. Teori komodifikasi adalah konsep dalam sosiologi dan ekonomi politik yang mengacu pada proses di mana barang, jasa, atau bahkan ide abstrak dikonversi menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom yang berpengaruh dari abad ke-19. Menurut Marx, komodifikasi merupakan salah satu aspek dari sentral sistem kapitalisme. Pandangan ini kemudian muncul sebagai akibat dari hubungan kapitalis antara pemilik modal dan pekerja. Di bawah sistem kapitalisme, tenaga kerja manusia juga dianggap sebagai komoditas yang dapat dibeli dan dijual di pasar tenaga kerja. Dalam proses ini, nilai sebenarnya dari tenaga kerja manusia seringkali tidak diakui sepenuhnya atau secara parsial, sehingga mengarah pada eksploitasi tenaga kerja dan ketidakadilan sosial. Lebih luas bahwa teori ini juga diterapkan dalam konteks sosial modern, di mana segala sesuatu yang cenderung untuk dikonversi menjadi komoditas. Hal ini dapat termasuk pengalaman, kemudian hubungan, atau bahkan alam. Dengan munculnya globalisasi dan kemajuan teknologi, teori komodifikasi semakin relevan dalam mengkritik dampak kapitalisme terhadap aspek-aspek kehidupan sosial
budaya, dan lingkungan. Para ilmuwan sebagaimana yang disampaikan oleh Christian Snoek dan juga Martin van Brunesen, dari hasil kajian mereka menilai bahwa masyarakat muslim melakukan ritual haji atau umroh ke Mekah disebabkan oleh beberapa alasan. Beberapa diantaranya adalah untuk memperoleh kehormatan, kemudian menuntut ilmu, mengobati rasa kekecewaan mereka dalam urusan duniawi, dan kejenuhan hidup sehari-hari yang telah dirasakan. Pandangan ini nampaknya terlihat seperti pemikiran sekuler dan tentu bertentangan dengan nilai-nilai normatif keagamaan yang dianut dan diyakini oleh kaum muslim. Namun demikian, pernyataan yang diungkapkan oleh Snoek dan Brunesen semakin memiliki bukti yang terlihat pada dewasa ini, terutama dalam konteks kelas menengah dan kelas atas. Ramainya para politisi melakukan ritual umroh misalnya telah menuai anggapan sebagai masyarakat bahwa para politisi ini berumroh politik dalam tanda kutip pada fenomena pemilu 2019 lalu, dan bahkan kita dikejutkan dengan perjalanan haji oleh incumbent yang kita sebut dengan mendadak haji. Anggapan semakin kuat dengan pemberitaan di televisi yang menayangkan umroh para politisi dan pejabat publik tersebut. Kegiatan umroh ini semakin riuh ketika para selebritis ternyata juga ikut terlibat dan menjadi sorotan yang tidak henti-hentinya oleh para wartawan. Dan dikabarkan secara terus-menerus, asumsi masyarakat mempunyai landasan dengan pemberitaan tingkah yang sama oleh para pelaku politik dan pemangku kuasa dengan para selebritis ibu kota tersebut. Nah, salah satu ciri-ciri dari masyarakat komoditas ini yang diidentifikasi oleh Adorno sebagai bentuk realitas industri umroh, yakni adalah hal yang lebih sulit dihadapi oleh masyarakat kontemporer, yakni adalah meningkatnya tuntutan terus-menerus sebagai satu bentuk kecenderungan umum dari kelompok yang lebih kuat untuk memelihara melalui semua sarana yang tersedia kondisi-kondisi dari relasi kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki dalam menghadapi ancaman-ancaman yang sebenarnya mereka semai sendiri. Beberapa skema yang ditawarkan untuk memenuhi tuntutan tersebut seperti diadakannya diskon, kemudian mendapatkan voucher, dan juga skema-skema lain misalnya cashback yang menjadikan seseorang itu tertarik untuk segera mendaftarkan umroh yang tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk keluarganya, yang secara kuantifikasi ini jumlahnya tidak sedikit. Dan bahkan yang tidak kalah penting, travel umroh ini menciptakan suasana di mana seseorang merasa kepepet untuk sesegera mungkin bisa mendaftar. Satu contoh konkret yang bisa menggambarkan ketidakberdayaan seseorang untuk kemudian memutuskan dengan cepat mendaftar umroh ketika mendapati suatu diskon pada salah satu travel umroh di luar Pulau Jawa, sedangkan orang tersebut berdomisili dan bertempat tinggal di Surabaya. Melalui skema diskon tersebut mampu membentuk suatu keputusan seseorang yang pada awalnya suatu keinginan menjadi suatu kebutuhan. Padahal untuk biaya transportasi dari Surabaya ke luar Pulau Jawa itu tidaklah murah. Dan pertimbangan lain, apakah tidak ada travel umroh yang ada di Surabaya? Saya pikir banyak travel umroh di Surabaya yang juga menawarkan skema-skema tersebut.
Pemikiran yang irasional ini membentuk suatu konsep globalisasi di mana seseorang secara sadar turut hadir dalam gempuran pertumbuhan pasar global dan perdagangan bebas antara negara-negara. Hal ini memungkinkan pergerakan barang, kemudian jasa dan juga modal yang lebih bebas di seluruh dunia tanpa hambatan signifikan. Artinya bahwa seseorang dengan sukarela menjadi suatu komoditas yang dengan mudahnya diperjualbelikan kepada pihak-pihak travel umroh. Kritik terhadap komodifikasi ini juga menyoroti bagaimana praktik komodifikasi dapat mengarah pada alienasi sosial, di mana nilai-nilai non moneternya diabaikan atau diabaikan demi pertumbuhan ekonomi. Teori komodifikasi seringkali dikaitkan dengan analis tentang ketimpangan sosial, ketidaksetaraan ekonomi dan dehumanisasi dalam masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai kapitalistik. Dalam banyak kasus, teori komodifikasi digunakan sebagai landasan untuk membangun argumen tentang perlunya perubahan sosial dan ekonomi untuk menjadi keadilan sosial yang lebih besar. Akhirnya kita dihadapkan pada suatu situasi di mana kita harus melihat ibadah tidak hanya memiliki suatu tendensius terhadap kepentingan-kepentingan duniawi. Dalam Al-Quran sangat jelas bahwa kita sebagai umat manusia dan khususnya umat muslim harus berpedoman pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 196 yang artinya bahwa sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Dan juga surat Ali Imran ayat 90 yang artinya dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah hanya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Artinya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu, baik itu secara finansial maupun material dan juga fisik. Oleh karena itu, sebagai sesama umat muslim, saya mengajak untuk kembali ke rule of life yang benar sesuai dengan tuntunan dan syariatnya. Karena hidup di zaman modern seperti saat ini yang menawarkan berbagai macam kemudahan hidup, tetapi akan membuat orang semakin bertumbuh pada kepuasan hidup yang tidak berstandar. Demikian ulasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.